Oke, kita mulai lagi. Maaf tadi videonya terpotong. Jadi sudah saya jelaskan di sini, sudah saya tambahkan bahwa BOP per unit, BOP tetap ya, BOP tetap per unit, BOP tetap per unitnya rupiah 1 didapatkan dari overhead tahunan dibagi dengan unit yang diproduksi. Sehingga untuk mencari HPP penjualan dari metode full costing atau metode penuh, itu kita tinggal mendapatkan. Berarti dari 8 ditambah 3 ditambah 1 ditambah dengan ini 1. Didapatkan nilai 13. Nah, kita di sini dari angka 13 tadi kita sudah bisa mendapatkan nilai ini. Nilai ini didapatkan dari 13 dikalikan dengan penjualan masing-masing tahun. Penjualannya berapa? Penjualannya adalah di data ini, unit yang dijual ya. Berarti 13 dikali 300, 13 dikali 200, 13 dikali 400. Maka didapatkan nilai sekian. Sehingga dari nilai ini kita bisa langsung mendapatkan laba kotor totalnya, pengurangan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan 2.100, kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum sebesar sekian ini. Sama kalau untuk biaya administrasi dan umum, karena di sini kan sudah jelas biaya administrasi, biaya pemasaran administrasi dan umum per tahunnya adalah 100, maka kita bagi 100 ini dengan total produksinya 100 maaf, bukan di sini. Di sini biaya pemasaran 0, berarti kita tinggal mengalihkan, bukan dari 100 tapi dari ini. 0,50 kita kalikan dengan masing-masing penjualan setiap tahun. Oke, ini 300, 200, 400. Berarti 150, 100 dan 200. Berarti kita dapatkan di sini. Nah, tadi kan 150, 100 dan 200. Tapi itu kan hanya untuk yang variabel. Nah, berarti 0,50 dikali dengan unit yang dijual itu ditambahkan dengan ini lagi 100 karena di sini menjadi 1 antara yang variabel maupun tetap, sehingga 0,50 ini dikali dengan penjualannya adalah ini, setengahnya kan berarti kan didapatkan 150, di sini 100, di sini 200, tetapi ada penambahan lagi per tahunnya 100 ini, sehingga didapatkan nilai dari biaya pemasaran administrasi dan umum, ini variabel dan tetap, baik variabel dan tetap 250, 200 dan 300, dan laba operasinya sekian. Kita bandingkan dengan metode yang PBV tadi, laba operasi yang didapatkan akan cenderung lebih tinggi dengan menggunakan PBB. Gitu. Oke. Kemudian sama untuk cara yang ini tadi, karena kita sudah mengetahui harga pokok penjualan variabelnya, yaitu di sini 3.900 sekian ini kita tinggal memasukkan di paling akhir, di paling sini. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai ini kita kan tinggal mengarrange, lebih mudahnya seperti itu, mengarrange di sini. Berarti di sini 3.900, kemudian ini juga dapatnya adalah 3.900.000. Kemudian agar dari 3.900.000 menjadi 2.600.000, maka akan ada pengurangan, yaitu di persediaan akhir di tahun 2011 yaitu 1.300. Kemudian 1.300 ini akan menjadi persediaan awalnya, dan di sini akan ditambahkan 1.300 biar menjadi 5.200.000, maka ditambah berapa? Berarti ditambah 3.900.000. Lebih mudahnya seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan nilai ini, tinggal kita merangkai. Kita merangkai yang ada di sini disesuaikan dengan nilai HPP penjualan variabelnya. Oke, ini penjelasan terkait perbedaan laba antara PBB dan PBV. Laba operasinya tadi dengan metode ini, metode biaya penuh 2010 sama, 2011 ini lebih tinggi yang
biaya penuh, kemudian di tahun 2012 ini juga lebih tinggi yang variabel. Kemudian perbedaannya ada di sini. Unit yang diproduksi sama, unit penjualannya sekian. Perubahan dalam persediaannya ada rupiah 1, tadi rupiah 1 ini tarif biaya overhead yang tetap yang saya ajari tadi mengapa rupiah 1 itu adalah dibagi antara biaya overhead tahunannya dibagi dengan unit yang diproduksinya maka didapat 1 sehingga perbedaan yang dijelaskan sekian. Nah tahun 2011 itu antara metode PBB dan PBV itu ada selisih 100 dan di sini juga 100 tapi lebih tinggi yang metode biaya penuh gitu. Oke. Metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Jadi secara umum, jika kinerja laba mencerminkan kinerja manajerial, manajer dapat berharap 3 hal berikut. Jika terjadi peningkatan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Jika terjadi penurunan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan menurun. Jika tidak terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba juga tidak akan berubah. Oke. Ini ada contoh lain juga di data operasi pada PT Alam Hijau tahun 2011 dan tahun 2012. Ada biaya variabel per unit sekian, asumsinya tidak ada biaya pemasaran administrasi dan umum. Caranya sama seperti tadi, ketika dengan menggunakan biaya variabel. Berarti unit yang dijual 500 ini 1 juta, dapat dari mana? Dapatnya ya berarti 50 dikali dengan 10.000 untuk penjualannya. Kemudian untuk biaya variabel per unitnya, dapat 200.000 dapat dari mana? Ya dapat dari 20 dikali dengan penjualannya. 2012 ya 20 dikali dengan penjualannya. Dapatkan sekian dikurangi biaya tetapnya dapat dari mana? Ya dapat dari ini. Biaya tetapnya dapat dari 400 ini. Kita tinggal mengurangkan. Dapatnya adalah sekian. Kalau menggunakan PBP penuh, maka sama ininya harga jual unitnya sama 501 juta didapatkan dari harga jual kali unit yang dijual. Kemudian harga pokok penjualannya kalau PBB kan kita tadi harus memasukkan BOP tetap. Berarti kita menghitung ulang. Berarti untuk unit biaya variabelnya jelas tadi dapatnya adalah 20 dikali 10 berarti 200.000. Kemudian untuk BOP-nya unit yang diproduksi 20 berarti 400.000 dibagi dengan 20. 400.000 ini kita bagi dengan 20 dikalikan dengan unit penjualannya ini. Maka didapatkan nilainya adalah sekian. Nilainya adalah 400 dan nilainya adalah 1 juta gitu. Dapatnya dari mana? Ya tadi penambahan antara biaya variabel dan BOP tetap. BOP tetap ini kita jadikan unit dulu, di sini BOP tetap ini kita jadikan unit dulu, baru kita kalikan dengan penjualannya. Kemudian ditambah dengan biaya variabel per unitnya. Maka didapatkan nilai sekian ini. Silahkan dicoba gitu. Oke, sebentar. Oke, ini 400. Berarti 4.
20.000. Oke. Berarti saya tulis saja caranya di sini. Ini dapat 400 dari mana sih? Jadi 400 itu didapatkan dari BOP dari 400.000. Ini BOP tetap dibagi unit produksi